Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinisti Agustin dengan NIM 2111716 dari program studi PGSD Universitas Trilogi. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan informasi dan memori kerja pada manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani SPD MPD. Selamat menyaksikan. Model pengolahan informasi. Menurut Suharman tahun 2005, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh stimulus yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, hidung. Jadi, persepsi adalah proses pengolahan informasi yang diterima melalui alat indera. Nah, dalam proses pengorganisasian informasi dalam ingatan, dimulai dari proses penyajian informasi dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Selanjutnya, ada 3 aspek dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia. Yang pertama, pencatatan indera adalah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Pencatatan indera dikenal sebagai ingatan sensori yang dibedakan menjadi 2, yaitu ada ikonik dan ekonik. Ikonik itu sendiri adalah sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa visual, gambar, dan benda konkret. Sedangkan ekonik itu sendiri adalah sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. Yang kedua, pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Dan yang ketiga ada perhatian, adalah proses pemusatan informasi, aktivitas mental, atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Nah, model belajar pemrosesan informasi sering disebut model Cognitive Information Processing. Dalam proses belajar ini ada 3 taraf struktural sistem informasi. Yang pertama, sensori atau intake register. Informasi tersebut masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Yang kedua, ada working memory. Di working memory ini, terjadi proses berpikir secara sadar. Kelemahannya itu sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Dan yang ketiga, long-term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya, sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki. Kelemahannya itu, sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Memori kerja terdiri dari short-term dan long-term memory. Menurut Bruno tahun 1987, memori atau ingatan adalah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi yang semuanya terpusat di dalam otak. Apabila menerima sebuah informasi melalui alat indera dengan melihat simbol ataupun tulisan atau dengan mendengar informasi, maka informasi tersebut masuk ke dalam short term memory atau yang bisa disebut memori jangka pendek. Kemudian informasi tersebut diberi kode-kode khusus. Setelah proses pengkodaan atau encoding, informasi itu baru bisa masuk atau tersimpan di long term memory atau yang bisa disebut memori jangka panjang. Manusia mampu menyimpan ataupun mengingat informasi dari berbagai peristiwa yang dialaminya dan mampu memanggil ingatannya kembali jika diperlukan. Ada beberapa proses yang terjadi sebelum suatu informasi tersimpan sebagai suatu ingatan. Yang pertama, penyajian informasi atau encoding, yaitu proses memasukkan informasi melalui alat indera dan sistem syaraf internal dengan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Yang kedua, ada penyimpanan atau storage. Layaknya sebuah komputer, informasi yang diterima dapat disimpan dalam jangka waktu sementara atau dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, mengingat kembali atau retrieval, yaitu proses mengakses informasi yang telah disimpan untuk dipergunakan kembali. Proses penyimpanan ini berupa memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang.
Memori merupakan bagian dari fungsi kognitif. Fungsi kognitif tersebut yaitu yang pertama fungsi reseptif, ialah kemampuan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, fungsi memori dan belajar, di mana informasi yang didapat disimpan dan dipanggil kembali. Yang ketiga, fungsi berpikir, ialah cara mengorganisasikan informasi. Dan yang keempat, fungsi ekspresif, informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut digunakan. Sensory memory, yaitu memori yang bertugas menerima dan menyimpan informasi atau stimulus yang masuk melalui panca indera. Memori sensori bersifat sementara yang memiliki kapasitas besar, namun tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Jika kita melihat sesuatu, maka disimpan di sensory memory. Tapi di sensory memory ini disimpan hanya sebentar atau beberapa milisecond. Nah, memorinya itu akan langsung hilang kalau nggak fokus atau nggak merhatiin apa yang dilihat ataupun yang kita dengar. Contohnya gini, si Arman lupa menaruh kacamatanya, padahal ia menaruh kacamatanya di atas kepalanya. Karena nggak fokus atau nggak merhatiin dan nggak ngasih atensi ketika menaruh kacamatanya itu di atas kepalanya, jadi ingatannya itu tidak bisa diingat gitu loh, atau nggak bisa masuk di short term memory atau long term memory-nya, hanya di sensory memory. Jadi langsung lupa ataupun hilang seketika gitu loh. Karena pada saat itu atensinya itu fokus ke kegiatan lain seperti bisa kayak makan, belajar, mengobrol, atau kegiatan lainnya. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek menurut Sandrock tahun 2008 adalah memori dengan kapasitas terbatas dan hanya bertahan 30 detik, kecuali jika informasi itu diulang atau dilatih atau diproses lebih lanjut. Nah, informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses itu sendiri adalah proses yang mengatur masuknya informasi dan kecepatan menangkap informasi. Informasi di memori jangka pendek hanya disimpan 30 detik. Karena keterbatasan itu tadi yang cuma 30 detik atau hanya beberapa detik bongkahan informasi, maka informasi tersebut perlu diulang dan jadi kuat agar informasi tersebut bisa masuk ke long term memory. Memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang adalah memori yang sudah terorganisir dan tersimpan secara menyeluruh dalam otak, sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Memori jangka panjang bisa terjadi karena suatu informasi sering digunakan. Jadi, penggunaan memori jangka pendek yang berulang-ulang akan masuk ke memori jangka panjang. Kapasitas penyimpanan long-term memory tak terbatas atau dalam waktu yang relatif lama. Informasi yang disimpan cenderung permanen dan potensial digunakan sewaktu-waktu. Misalnya gini, ketika kita ditanya, apa sih ibu kota negara Indonesia? Pas itu kita mengingat-ingat, apa ya ibu kota negara Indonesia? Kita terus mengingat-ingat. Dengan kita mengingat itu sebenarnya kita lagi menarik informasi dari long-term memory. Dan kalau misalnya ingat sampai sekarang, berarti ingatan tersebut itu tersimpan di long-term memory. Selain itu juga kita bisa lebih mudah mengingat tentang peristiwa penting seperti hari kelahiran ataupun pernikahan dengan detail yang jelas. Selanjutnya ada sistem kerja otak. Yang pertama, cerebrum atau otak besar. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan nama cerebral cortex, forebrain atau otak depan. Nah, cerebrum memiliki kemampuan berpikir, analisa, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ seseorang ditentukan di cerebrum ini. Nah, cerebrum terbagi menjadi 4 bagian yang disebut juga dengan lobus. Keempat lobus tersebut yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Di lobus frontal berada di paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan gerak, kognisi, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, kontrol perasaan, memberi penilaian, dan kemampuan bahasa.
Yang kedua, lobus parietal, berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti sentuhan, rasa sakit, dan tekanan. Yang ketiga, lobus temporal, berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Dan yang keempat ada lobus occipital, ada di bagian paling belakang, berhubungan dengan rangsangan visual, yang memungkinkan manusia menangkap suatu objek itu yang diterima dari retina mata. Nah, selain dibagi menjadi 4 lobus, cerebrum ini dibagi juga menjadi 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan otak kiri. Nah, di otak kanan itu mengontrol sisi kiri tubuh dan otak kiri itu mengontrol sisi kanan tubuh. Otak kanan terlibat dalam kemampuan artistik dan kreativitas, dan otak kiri itu untuk logika dan berpikir rasional. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Nah, fungsi cerebellum ini mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Jika terjadi cedera pada otak kecil ini, mengakibatkan gangguan koordinasi gerak otot. Ketiga, ada brainstem atau batang otak. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Di batang otak ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, mengatur pernapasan, denyut jantung, mengatur proses pencernaan, dan merupakan insting dasar manusia. Di batang otak ini terdiri dari 3 bagian. Ada otak tengah atau yang bisa disebut midbrain, ada medulla oblongata, dan pons. Dan keempat ada limbic system. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Di bagian otak ini sama dimiliki oleh hewan mamalia, maka sering disebut otak mamalia. Nah, komponen limbik antara lain itu ada hipotalamus, talamus, amigdala, hippocampus, dan korteks limbik. Kita akan membahas organ tubuh manusia yang paling penting, yaitu adalah otak. Kalian tahu nggak sih, di dalam sistem saraf otak manusia terdapat 100 miliar sel neuron. Nah, sel ini itu bertugas untuk mengirimkan pesan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pesan yang dikirim seluruh telepon di dunia. Wow! Nah, tapi tidak hanya itu aja loh. Ada juga beberapa fakta keren lainnya seputar otak kita. Apa aja, mendingan langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah otak manusia itu membutuhkan banyak pasokan darah terus-menerus agar bisa bekerja dengan maksimal. Sebanyak 30% aliran darah itu yang berasal dari jantung akan langsung dialirkan ke otak kalian. Yap, ini adalah karena otak manusia itu tidak akan pernah berhenti bekerja dan bekerja selama 24 jam. Dan yang kedua adalah otak kita itu bekerja lebih cepat daripada superkomputer yang ada di dunia. Saat kita terancam dan melihat hal yang membahayakan di depan mata, otak manusia akan segera memperkirakan kapan, di mana, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk menghindari bahaya tersebut. Otak pun langsung cepat memerintahkan otot-otot tubuh manusia untuk bergerak setelah menyerap, memproses, dan juga menerjemah informasi yang dilihat oleh mata kita. And for your information, kalau misalnya struktur otak manusia itu berubah setiap kali kita mendapatkan hal yang baru loh. Misalnya saat kita belajar mengendarai sepeda, awalnya kelihatan susah dan mustahil. Tapi ketika kita berlatih terus-menerus, tidak lama akhirnya kita pun bisa mengendarainya dengan baik. Ini karena saat kita berlatih, otak mengirimkan pesan mengendarai sepeda sepanjang jalur neuron berulang kali, sehingga membentuk hubungan neuron yang baru. Oh ya guys, menurut perkiraan para peneliti, manusia memiliki 70.000 pikiran setiap harinya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, berapa banyak pikiran yang dibuat manusia dalam 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, canggih banget kan cara kerja otak kita? Jadi sebaiknya organ paling penting di tubuh kita ini, itu harus kalian jaga baik-baik ya. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.